Halo dulur-dulur, Minsi lagi di daerah Skip. Sekarang Minsi nak ketemu sama owner rumah kue Yuli. Ikuti Minsi. Nama saya Yuli. Kebenaran saya di sini sebagai owner rumah kue Yuli. Kita menyediakan kue yang ada yang ready, ada yang bisa dipesan. Tapi sifatnya kita itu sederhana deh. Karena saya punya prinsip mau berdagang kue itu sekalian untuk menyehatkan anak bangsa lah istilahnya deh. Saya sangat tidak setuju dengan penggunaan bahan-bahan yang sifatnya berbasis kimia. Jadi walaupun sifatnya kue, cake begitu, kami tetap mengutamakan bahan-bahan yang sifatnya nggak direfinasi. Jadi lebih alami lah istilahnya itu. Ini pada dasarnya saya punya hati itu cinta sama alam, dan kita itu percaya dengan hukum alam. Jadi hal baik yang kita berikan kepada alam, alam akan memberikan balik yang kebaikan tentang alam kepada kita. Itu yang saya punya konsep dari dulu ya deh ya. Istilahnya kalau misalnya kita alam sudah memberikan banyak lah kepada kita, seperti suhu udara yang segar, yang baik, yang sehat gitu kan. Alangkah baiknya kita juga tetap menjaga keberlangsungan alam, sehingga keberadaan kita ini, peradaban kita ini bisa berlangsung lama lah deh, gitu maksudnya. Ya, pas awal itu kalau dari diri saya sendiri sih sebenarnya tidak ada kesulitan, cuman lebih sulitnya itu mengatur teman-teman yang ada di tempat lingkungan kita sini. Ya, paling mereka kadang-kadang suka lupa. Kita kan bikin satu istilahnya ini yang organik, ini yang buat daur ulang, ini yang buat anorganik. Nah, dan segala macam itu kadang-kadang mereka tuh suka kebalik-balik gitu. Nah, jadi paling kadang-kadang kita masih diurus lah yang begitu. Oh ini salah. Tapi betul. Tapi itu dalam 1 bulan pertama aja. Selanjutnya udah oke kok. Lancar oke. Pertama tahu itu ya, saya dapat info dari grup relawan GBS ya. Betul. Jadi pertama kali itu kenapa saya mau ikut di sini itu karena begini. Dulu semua sampah organik saya selalu olah menjadi ekoenzim. Nah, tapi karena ekoenzim kan sifatnya mesti 3 bulan disimpan. Jadi kami kewalahan juga menyiapin wadahnya begitu. Akhirnya ada satu program begini, saya pikir aduh bagus sekali nih, jadi satu terobosan lah, jalan keluar bagi saya untuk tidak membuang sampah ini ke TPS, ke tempat pembuangan sampah itu TPA, tapi bisa kita dimanfaatkan lagi, tapi tanpa mengganggu kita yang mesti cari wadah-wadah terus begitu. Kalau ikut yang olah sampah 1 detik sendiri sih saya belum terlalu efektif ikut ya, karena kebenaran saya itu usahanya di sini, di rumah, tapi saya tetap lakukan di rumah, walaupun waktunya sangat singkat. Jadi juga saya dalam jumlah yang sangat kecil. Karena ya itu tadi deh, kembali lagi kita mesti mengasihi alam. Jadi alam betul mengasihi di balik ke kita, itu konsep buat kita dari hati kita lah istilahnya. Saya ikutnya dari awal September 2002. Ya, 2022 betul. Oh, campur-campur deh. Jadi ada yang sisa dari makanan, ada sisa dari jus, ada sisa dari produksi kue kita seperti kulit telur, kertas kue itu, yang kertas kue itu bahannya organik. Iya betul. Jadi atau kulit-kulit misalnya pas lagi momen bikin sele-sele, begitu bikin filling, begitu buah-buahan seperti kulit nanas dan lain-lain, itu campur-campur. Selama tahun 2022 itu mungkin ada ya 100 kilo. Ya. Nah, udah gitu meningkat di tahun 2023-nya 300-an kilo kayaknya. Iya, gitu. Berarti peningkatan ini diiringi dengan peningkatan usaha juga atau karena peningkatan kesadaran di lingkungan itu?
mungkin dari tahun 2022 itu kan kita ikutnya sudah mulai bulan September. Iya. Jadi datanya cuma 100 kilo Iya. per tanah. Jadi kalau dari tahun 2023 kan dari awal kita hitung kan. Nah, itu pas kalau ada momen, istilahnya ada lebaran Idul Fitri atau segala macam, ada momen 4 momen itu, kita tetap pasti industri kita lebih berjalan lebih banyak. Jadi lebih banyak menghasilkan sampah organik gitu. Nah, untuk ibu rumah tangga dulu aja ya. Iya. Baiknya kita ibu-ibu kita pilah sampah kita untuk jaga alam kita demi kita mengasihi anak kita, mengasihi suami kita, mengasihi orang tua kita. Begitulah kita mengasihi alam sehingga alam juga bisa mengasihi keluarga kita, mengasihi semua yang kita kasihi. Kita pilahnya tidak repot, sebentar, tapi manfaatnya sangat banyak. Dengan kita menyisihkan sampah organik kita itu dia tidak menjadi ozon ya. Jadi ozon itu sangat merusak bumi kan, seperti sekarang udah ekstrim, cuaca sudah ekstrim sekali, anak-anak sering pilek, sering batuk. Kalau kita ada kontribusi untuk membantu menstabilkan suhu alam kita, walaupun kontribusi kita kecil, alam akan kembalikan kebaikan itu kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Semoga kita bisa sehat selalu dengan memberikan kontribusi kepada alam. Itu aja kepada ibu-ibu. Nah, kalau buat pengusaha yang sama seperti saya, apalagi kalau kita kan skalanya lebih besar dari rumah tangga, artinya kontribusi kita harus lebih besarkan lagi, karena apa yang kita berikan itu yang akan alam kembalikan kepada kita. Mari kita kasihi alam, bagaimana alam mengasihi kita, sehingga kita berusaha tapi kita tidak sedang menjahatin alam begitu. Jadi istilahnya itu kita mau mengeruk hasil dari alam, tapi kembalikanlah apa yang menjadi haknya alam gitu. Jadi kita tidak hanya menjadi orang-orang atau bagian-bagian yang merugikan alam, sehingga kita hidup itu bisa berdampingan dengan alam, sehingga kita bisa sama-sama hidup bahagia, panjang umur, peradaban kita bisa baik-baik saja sampai ke generasi kita yang akan datang. Buat dulur-dulur yang ingin mengikuti jejak Ibu Yuli, silahkan chat di nomor berikut ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.